Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan big data ya dalam kesehatan masyarakat. Jadi sudah saya kasih sedikit tentang basis data ya. Basis data itu adalah sistem untuk menyimpan data, ya kan? Data-data penting termasuk misalkan data kesehatan ya. Nah, kedepannya ada namanya big data. Nah, big data itu apa? Kita coba ulas di slide berikutnya ya. Ini saya ambil dari Bapak Iwan Aryawan, Departemen Biostatistik FKM UI. Ya. FKM UI. Ya Allah, gesernya mana ini ya? Geser. Oke. Apa itu big data? Saat ini banyak data perorangan secara sadar atau tidak sadar dikumpulkan secara manual atau otomatis dan tersimpan di cloud. Nah seperti di slide kemarin atau di YouTube saya kemarin, cloud computing itu adalah tempat penyimpanan di internet ya, atau tempat aplikasi di internet kayak Google Drive, kayak Google Form, Google Doc gitu ya. Jadi teman-teman ini makanya saya kadang nyebutin Facebook, Instagram, sering ya bikin video ataupun foto di Instagram. Nah, data-data teman-teman itu tersimpan di namanya di cloud computing, di internet gitu ya. Nah, jadi teman-teman sadar nggak kalau menyimpan data di internet? Halo? Sadar, Pak. Nah, sadar ya. Nah, menyimpan data di internet. Nah, seperti itu ya. Baik, apa saja? Contohnya ada data dasar demografi. Contohnya peta ya, atau demografi itu adalah sebaran penduduk ya. Demografi itu sebaran penduduk. Nah, data pergerakan Google Map. Teman-teman pernah nggak dari katakanlah restoran atau warung sate atau dari pernah, kampus, terus tahu-tahu dibilangin tempat yang Anda kunjungi namanya diberikan ulasan. Ini berikan ulasannya. Nah, itu data secara tidak sadar Anda sudah berada di big data ya, kayak gitu. Terus data pencarian informasi. Nah, saya sebutkan juga teman-teman kalau ngetik di Google Search ya atau yang lain itu tersimpan data teman-teman itu. Misalkan mencari makalah apa itu big data lah. Ngetik tulisan seperti itu sudah tersimpan di internet, teman-teman. Data aktivitas fisik dan tidur melalui smartwatch. Ya. Saya juga kebetulan dulu sering banyak teman-teman yang punya anak kecil itu beli jam digital yang itu bisa mendeteksi fitur detak jantung atau peredaran darah. Nah, itu ya. Itu menggunakan internet juga. Bisa terkoneksi ke internet, lalu data fisik kita itu tersimpan di sana. Nah, itu ya. Itu salah satu big data juga. Data penggunaan kartu kredit. Nah, ini nggak perlu saya sebutkan panjang lebar. Data rekam medis. Nah, teman-teman, rekam medis punya riwayat sakit, terutama biasanya orang-orang yang suka tiap 1 bulan sekali periksa ke dokter. Nah, ini data rekam medis. Semuanya dilakukan menggunakan katakanlah internet dan lain sebagainya. Tersedia data dalam jumlah besar, namun tidak memiliki struktur yang sama dan sebagian besar belum dimanfaatkan. Nah, itulah pentingnya big data. Maksudnya begini, teman-teman.
Pernah nggak teman-teman mencari sesuatu di internet yang ditampilkan hampir mirip-mirip? Pernah, Misalkan, Pak. pernah ya? Apa yang paling sering dicari apa misalkan? Apa coba di internet? Yang berkaitan dengan data-data yang di atas tadi, apa? Pernah nggak? Ya kayak makalah itu, Pak. Biasanya itu kadang ada antara blog satu dan blog lainnya itu hampir sama. Kadang ada yang kayak tinggal kopas saja gitu. Misalkan di dalam makalah yang dicari itu tentang kesehatan ya, Ya, penyakit katakanlah, penyakit. Nah, kalau mencari penyakit di internet, hampir penyakitnya yang sama akan muncul berbagai informasi ya. Nah, ternyata yang informasi yang sebelah kiri ini penyakitnya begini-begini, cara penanganannya begini-begini. Yang sebelah kanan penyakitnya ini sama dengan yang tadi, tapi cara penanganannya beda, misalkan. Nah, ini adalah data itu sudah sangat besar sekali di internet itu, teman-teman, tapi belum memiliki struktur yang sama. Nah, belum memiliki struktur yang sama. Maksudnya untuk tujuan apa? Nah, itu belum ya, belum. Nah, itu suaranya putus-putus, Pak. besar. Suaranya Halo, nggak jelas, Bapak. Nah, Iya, Pak. sampun jelas. Sampun. halo. Dengan Iya, kayaknya. Oke, saya matikan satu tab. Saya matikan beberapa tab supaya tidak memberatkan komputer. Big data menggambarkan data besar yang dikumpulkan secara cepat dalam satuan terabyte, petabyte, bahkan zettabyte. Maksudnya semua yang sampai simpan di internet itu di servernya sana itu sudah merupakan data yang sangat besar. Big data juga ditandai dengan 6 sifat, yakni value, volume, velocity, variety, veracity, dan variability. 6 sifat, teman-teman. Jadi kalau ngomongin big data, ngomongin satu penyakit dan penanganannya, itu harus mempunyai 6 sifat ini. Value, volume, velocity, variety, veracity, dan variability. Apa itu? Nah, value, clinically relevant data, longitudinal studies. Nah, apa itu? Wah, ini harus buka Google Translate ini ya. Data yang relevan itu contohnya apa? Kalau sekarang per hari ini korban corona sekian, nah itu data yang relevan ya. Ciri-ciri atau apa ya, rata-rata dari yang yang terdiagnosis corona adalah misalkan sesak napas, terus lemes ya, lemes artinya tidak punya tenaga, nah misalkan pusing-pusing, nah itu data yang relevan ya. Terus volume, high throughput technology continuous monitoring of vital sign. Volume daripada data itu sendiri. Velocity, high speed processing for fast clinical decision support. Nah, ini soal apa? Velocity itu, soal kecepatan dari proses. Misalkan teman-teman pernah menggunakan Peduli Lindungi enggak? Pernah, Pak. Nah, bagaimana kira-kira di Peduli Lindungi itu? Tapi cuma buat cetak sertifikat aja. Oh, alah. Karena butuh saja ya. Ya, velocity. Jadi
Misalkan menggunakan Google Drive. Nah, ini kan kecepatannya sama dengan komputer yang tanpa internet, ya kan? Kayak misalkan Microsoft Word, ya, Google Doc, ya, high speed processing, ya. Nah, variety, heterogeneous and unstructured data source. Nah, heterogen data itu loh ya, maksudnya gini, data yang bermacam-macam. Nah, itu variety ya, variety, data yang bermacam-macam, yang sangat banyak sekali. Nah, itu ciri-ciri big data. Terus veracity, data quality is unreliable. Data coming from uncontrolled environment, veracity. Variability, seasonal health effect and disease evaluation, non-deterministic model of illness and health. Kita coba lihat contohnya ya, variabelnya. Nah, kesehatan masyarakat. Wah, ini bahasa Inggris lagi deh. WHO. Iya, ini kadang itu salah persepsi ya. Kalau ngomong bahasa Inggris ini nanti salah persepsi. Yang kadang saya itu memaknainya sekian, ternyata maksudnya tidak begitu. Wah, ini ya rada-rada gak iso bahasa Inggris juga gitu ya. Maknanya luas, Pak. Kita lanjutkan saja. Kesehatan masyarakat. 3 fungsi utama kesehatan masyarakat menurut WHO tahun 2014. Menilai dan memantau kesehatan di masyarakat untuk mengetahui masalah dan prioritas kesehatan. Nah, ini antara teknologi big data dengan kesehatan masyarakat ya. Menilai dan memantau kesehatan di masyarakat untuk mengetahui masalah dan prioritas kesehatan. Nah, saat ini teman-teman pernah nggak di kampungnya itu misalkan sekarang ini, mohon maaf ini, pagi pengumuman ada yang meninggal, sore pengumuman ada yang meninggal, ada nggak? Ada, Pak, di sini. Ada. Nah, sampai aja udah 2, Pak. Loh, tadi pagi udah 2. Kayak gini nih saya juga ikut sedih. Ya Allah, gitu. Tadi pagi sudah ada 2. Pernah nggak sampai mendata secara pribadi, mendata sakit apa itu kira-kira? Enggak, Pak, enggak pernah. Soalnya juga enggak kenal sama orangnya. Soalnya kan Nah, ini di ya kos. kesehatan masyarakat. Nah, oke, selanjutnya menyusun kebijakan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan lokal, nasional, dan global. Nah, ini kan pasti dikaitkan dengan apa? Yang sekarang terjadi itu loh. COVID dikaitkan dengan pandemi ya. Misalkan di sana tiba-tiba sakit sesak napas, meninggal. Ada lagi bahkan satu keluarga. Nah, ini sangat berkaitan ya. Pengertian di sini sangat berkaitan ya. Kesehatan masyarakat. Memang teman-teman ini kan masih kuliah ya, belum sampai menjadi katakanlah dosen, kepala rumah sakit kan belum ya. Jadi ngomongin kayak gini nih kayaknya terlalu tinggi, tapi sebetulnya ya enggak juga. Nanti akan bermanfaat buat kedepannya kalau sampean sudah bekerja. Memastikan masyarakat memiliki akses yang sama ke pelayanan kesehatan yang memadai dan cost efektif. Nah, ini ngomongin mulai ke sistem. Pernah nggak sampean melihat, rumah sakit RSUD itu sekarang penuh? Pernah nggak? Bisa nggak seperti itu sekarang? Halo? Bisa, Pak. Kalau misalkan tetangga sampean sakit, ini harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, tapi ada nggak aplikasi, rumah sakit yang tersedia sesuai dengan
sesuai dengan penyakit yang akan dirujuk ini di mana itu. Kan belum ada ya. Belum ada. Belum. Nah, Biasanya dari rumah sakit yang nah, dikasih. ini pentingnya teknologi, nah, termasuk big data ini ya. Nah, itu ya. Maksudnya begitu. Tapi karena teman-teman ini kan masih kuliah, belum merasakan pekerjaan kan nggak bisa itu. Akhirnya kan nggak pikirannya wah terlalu tinggi nih Pak kan gitu ya. Tapi kalau nanti sudah bekerja, nah itu sangat butuh. Nah, misalkan selama ini mungkin begini. Oh, kalau ada orang sakit, cari rumah sakit terdekat kan begitu ya. Dari lokasi. Misalkan kalau di pondok pesantren ini ya ada Unibdu Medika. Baru kalau dibawa ke Unibdu Medika, dirujuk, nah itu baru dibawa ke rumah sakit yang sesuai penyakitnya tadi. Kan begitu ya. Tapi secara teknologi masyarakat kan belum bisa mengakses kayak gitu ya. Ya, sebagian besar masih belum bisa. Nah, itu ya. Nah, ini pentingnya ilmu kesehatan masyarakat dan juga teknologi big data. Kira-kira nyandak nggak itu? Nah, sampai nggak perlu minimal itu teorinya paham. Nggak perlu terus nanti saya harus bikin teknologi ini, nggak perlu juga ya. Tapi nanti kalau sudah ada di negara kita seperti itu kan enak. Sampai tinggal memanfaatkan. Itu loh maksudnya ya. Iya, Pak. Karena sampai perawat bukan orang teknologi. Jadi nggak perlu mikir aku tak nggawe apa teknologi semacam itu. Nah ini big data dan kesehatan masyarakat. Nah, apa sih gitu kan? Pendekatan kesehatan masyarakat sudah sejak lama memanfaatkan data, mengumpulkan data tentang kejadian yang sudah terjadi dan membuat kesimpulan berdasarkan pola yang ada di data tersebut. Contohnya John Snow dan kolera. Paham ya? Iya, Pak. Termasuk sekarang yang terjadi pandemi adalah apa? COVID-19. Nah, saya boleh tanya nggak nih? Sampai tahu nggak antara yang COVID versi lama dengan versi baru? Tahu nggak? Perbedaannya apa, Pak? Iya, nah, perbedaannya. Tahu nggak? Saya nggak tahu. Nah, saya tanya sampean gitu. Kan sekarang ada namanya Delta, opoy lah variannya ya. Oh, varian yang terbaru nih, Kok. Artinya maksudnya gini, membedakan orang ini sakitnya COVID yang Delta apa bukan gitu. Tahu bisa nggak sampean kayak gitu? Kalau kasat mata ya nggak bisa, Pak. Nah, Tapi kan katanya kalau yang varian Delta sama Kappa itu kita berpapasan sama yang positif, kita juga sudah bisa tertular. nah dari situ dibutuhkan apa? Teknologi. Selama ini teknologi yang digunakan kayak gimana? Kan dulu itu ya awal-awal pandemi kan menggunakan apa? Termogan ya. Termogan. Dicek suhu kan itu saja ya. Terus kalau swab itu apa? Menggunakan apa? Swab. Ada yang rapid test sama swab. Nah, itu kan belum sepenuhnya menggunakan apa? Teknologi. Nah, jadi ilmu kesehatan masyarakat kan begitu ya. Orang itu tahu orang menderita penyakit apa dari ciri-ciri yang sudah pernah ada. Orang misalkan dikatakan kena COVID, positif COVID, nah itu ciri-cirinya adalah misalkan sesak napas, terus panas, badannya suhunya panas misalkan, terus lemes, kan begitu ya. Nah, itu bisa digunakan, apa namanya, data-data itu bisa dibuat di teknologi dan digunakan sebagai kebijakan, langkah-langkah apa untuk mengatasi yang seperti itu.
atau obatnya nanti seperti apa, penanganannya seperti apa, atau tujuan-tujuan yang lain. Nah, itu ya. Itu big data. Kira-kira sinkron nggak ini antara teori kesehatan dengan penggunaan big data? Sinkron, Pak. Nah, Sinkron, Pak. masih gak mudeng pokoknya sinkron gitu. Paham kok, Pak. Paham, Pak. Iya. Dalam era modern, ketersediaan data telah berubah menjadi big data. Nah, ini loh. Dan kita memerlukan pendekatan data science untuk memanfaatkannya. Nah, ternyata data science, ilmu matematika itu sekarang itu sangat penting ya. Nah, tapi orang itu masih memandang matematika itu hanya sebuah kesulitan gitu, sebuah tantangan 1+1 bagaimana caranya jadi 10 kan gitu ya. Padahal nggak begitu. Maksudnya ada tugas penting di dalam matematika itu, yakni data science untuk dimanfaatkan membantu kesehatan masyarakat. Ini data science itu apa? The science of extracting insight and meaning from data of any kind for the purpose of driving change. Paham maksudnya, teman? The science of extracting insight and meaning. Ya, jadi sebuah sains ya yang mengekstrak ya dan mengajukan data dan berbagai menggali ya from data of any kind for the purpose ya tujuan untuk tujuan of driving change. Tujuan apa? Sebuah perubahan, pendorong perubahan ya. Pendorong perubahan. Jadi maksudnya jika ada pandemi seperti ini, kira-kira yang bisa kita pantau melalui teknologi itu apanya? Sebarannya ya. Sebarannya. Atau kalau kita lihat seperti di apa? COVID-19. Nah, ini beranda COVID-19. Kita bisa lihat sebarannya. Nah, ini termasuk data science. Hanya secuil ini masih ya. Beranda sebaran. Nah, ini internetnya lemot banget. Sebaran. Aduh. Nah, contohnya ini. Terkonfirmasi sekian, kasus aktif sekian, sembuh sekian, meninggal sekian. Total spesimen diperiksa sekian. Total orang diperiksa sekian. Sampai sekarang sudah ada vaksinasi pertama, vaksinasi kedua. Nah, ini data sebaran. Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini peta, cuman belum terlihat karena internetnya lemot. Nah, itu ya. Nah, ini data mining ya. Ini salah satu data mining. Teman-teman nggak perlu memikirkan bagaimana caranya membuat, nggak perlu. Karena bukan ilmu sampean. Tapi yang penting harus tahu. Ya, itu big data sudah. Kok bisa dikatakan seperti itu, Pak? Ini sudah katakanlah nasional. Tadi kan dibilang ya, di atas tadi big data itu skalanya lokal, nasional, internasional. Nah, COVID juga begitu. Ini sudah data-data pasien COVID ini sudah level nasional. Dalam kesehatan masyarakat kita terutama tertarik terhadap perilaku dan perubahan perilaku dari masyarakat, institusi kesehatan, tenaga kesehatan, dan politisi. Kira-kira pandemi ini merubah perilaku masyarakat nggak menurut sampean? Mengubah, Pak. Sangat ya. Ubah, Pak. Sangat. Biasa nggak maskeran. Biasa apa? Jamaah. Nggak cuci tangan. Jaga. Hal-hal yang kecil sekarang
dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu ya. Nggih. Nah, ini kesehatan masyarakat. Ilmunya kan begitu ya. Ketersediaan data yang besar dan cepat dari segala sumber merupakan alat yang bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Nah, itu. Nah, kayak ini tadi, peta sebaran COVID. Nah, ini ketersediaan data yang besar. Ya, intinya teman-teman harus tahu ke sana, tapi nggak perlu cara membuatnya bagaimana, nggak perlu. Saya ulang-ulang supaya paham. Gitu ya. Lanjut, beberapa sumber big data untuk kesehatan masyarakat. Data kelahiran ini yang karena 2014 ya, karena belum ada pandemi ya ini ya. Data kelahiran, migrasi, perkawinan, dan kematian. Sekarang orang mau melahirkan aja, di apa? Di swab. Di Ya, swab benar dulu. Iya Pak, di swab. Nah, mau melahirkan saja di swab. Kalau nggak swab nggak Datanya dilayani. direkam. Nah itu, wis lahir-lahirno dhewe kono nang omah ngono, masa ngono ya. Nek gak gelem di swab Banyak yang bilang Pak. Nah, data kelahiran ini tercatat ya, tercatat di migrasi itu apa? Misalkan sampai pindah penduduk dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Sumatera ke Jawa Timur misalnya. Data perkawinan dan data kematian. Makanya di berita-berita itu sekian data kematian per hari ini di wilayah Jakarta misalnya. Nah, itu kan kok bisa cepat seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu sumber big data. Data rekam medik elektronik. Nah, contoh yang paling nyata sekarang adalah data pemantauan dari smart gadget. Nah, pemantauan detak jantung, pemantauan oksigen. Pernah sampai ngecek oksigen dalam darah itu menggunakan gadget? Oximeter. Pernah nggak? Menggunakan. Kalau Ya, menggunakan gadget menggunakan belum pernah. elektronik lah katakan. Oximeter. Yang buat Oximetri, oximeter ya. Pernah ya? Punya ya? Sudah punya ya? Enggak, waktu Kalau di belum, rumah sakit. oh, sekarang dijual umum ya. 100.000 Nggih. sudah dapat. Ya. Bisa pesan ke saya loh ya, boleh ngunui. Data penelitian, data lain-lain. Nah, itu sumber-sumber big data. Sumber-sumber big data. Transaksi data di internet ini tahun 2016. Nah, ini saya juga punya kalau seperti ini ya, 2016 ya. Nah, itu seluruh dunia ini ya, per menit ya. Yang menggunakan Facebook itu 701.389.000 orang dalam 1 menit. Nah, itu ya. Dan sebagainya, banyak sekali ya. Yang menggunakan WhatsApp dalam 1 menit tahun 2016 itu 20,8 miliar. Waduh. Jadi pesan instan menggunakan WhatsApp itu dalam 1 menit itu 20 miliar. Masya Allah. Seluruh dunia ya. Dan seterusnya. Nah, ini sadar dan tidak teman-teman, data kita itu ada di servernya Google ya, servernya Instagram, servernya Facebook, sadar dan tidak. Nah, itulah big data ya. Nah, kayak gini nih. Facebook Anda, nah, volume scale of data, nah 1 petabyte of storage. Kayak opo besar servernya ya. Ini gambarannya seperti ini. Nah, ada volume, ada variety, ada veracity, ada velocity.
Nah, ini biasanya kalau kesehatan, mohon maaf, agak sedikit telat menggunakan big data ini. Tapi kalau politik, ya politik misalkan mau ada pencalonan presiden, nah itu rata-rata menggunakan apa? Menggunakan analisis big data, teman-teman. Kira-kira kalau saya mencalonkan Pak Jokowi misalkan ya, itu berapa yang akan menyukai masyarakat Indonesia. Nah, itu bisa diukur melalui apa? Data. Facebook, Twitter, YouTube. Nah, bisa diukur. Makanya kalau ada debat calon presiden atau pencalonan presiden itu sudah ketahuan, oh yang paling besar itu condong ke sekian dari masyarakat Indonesia melalui apa? Sosial media. Nah, itulah manfaat big data untuk politik ya. Untuk kesehatan ya baru pandemi ini menggunakan big data gitu ya. Makanya kenapa pemerintah bisa ngomong kalau Jawa dan Bali itu harus PPKM. Nah, itu karena melihat dari big data. Jawa Timur kondisinya bagaimana? Jawa Tengah kondisinya bagaimana? Jawa Barat kondisinya bagaimana? Nah, sehingga bisa menyimpulkan Jawa dan Bali harus apa? PPKM. Nah, PPKM. itu manfaat dari big data, gitu maksudnya ya. Hubungan cakupan persalinan nakes kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan proporsi kematian ibu tahun 2010. Nah, ini maksudnya contoh ya, ini adalah contoh. Maksudnya contoh data kesehatan masyarakat yang dianalisis menggunakan ilmu tadi apa? Data science, teman-teman. Data science, gitu ya. Nah, jadi ilmu matematika, ilmu apa namanya ini, statistika itu digunakan untuk apa? Kesehatan. Tapi apa namanya, penerapannya menggunakan teknologi big data. Maksudnya begitu, teman-teman. Nah, kalau ada saudara, ada tetangga yang kepingin minat kuliah matematika, kuliah sistem informasi di Unibdu saja. Promosi ya, promosi. Nah, di sana nanti akan belajar secara intens tentang data science. Nah, itu ya. Pemanfaatan big data untuk evaluasi program kesehatan maternal. Wah, ini saya nggak paham ya, kesehatan maternal itu apa ya. Di sini ada persalinan, ada dengan nakes, persalinan dengan vaskes, tata laksana komplikasi, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh. Ini yang harus menjelaskan apa? Orang kesehatan ini. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa ini ya. Ini salah satu contoh penggunaan data science untuk kesehatan. Di mana kematian balita terjadi, jumlah kematian balita menurun menurut provinsi tahun 2012. Nah, ini ada seperti ini. Nah, kalau teman-teman kan sekedar perawat gitu ya. Nah, sekedar perawat, tapi di luar itu ternyata ada apa istilahnya, koleksi data untuk memberikan informasi, data kematian, data kelahiran, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh simulasi. Nah, karena saya bukan orang kesehatan, bingung ini cara cara apa? Menjelaskan apanya gitu ya. Nah, itu seperti itu ya big data. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut untuk teori-teori big datanya. Jadi saya ngomongin big datanya ya, bukan ngomongin kesehatannya. Ada pertanyaan, monggo. Dari saya tidak, Pak. Tidak ada ya. Terus pokoknya ngono. Nah.
big data untuk analisis dampak. Ini contoh HIV ya. Contoh HIV. Nah, sebetulnya kalau ada yang mau meneliti tentang pandemi ini, saya sangat senang sebetulnya untuk big data gitu ya. Pemanfaat big data di kesehatan masyarakat penyakit. Nggih, matur suwun ngapunten, Bu. Pemanfaat big data di kesehatan masyarakat penyakit infeksi. Untuk memahami penyakit infeksi, kita perlu mengetahui kapan, di mana, dan siapa. Gitu ya. Pada pendekatan konvensional, data dikumpulkan setelah penyebaran penyakit terjadi dan berdasarkan ingatan pasien. Tersedianya time location data pada perangkat seluler dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola pergerakan pasien. Pemanfaatan data tidak langsung, misalnya pencarian informasi tentang influenza. Nah, maksudnya begini, contoh di pandemi ini, contoh ya. Ada tetangga dinyatakan positif COVID. Nah, kalau secara manual, ya kan? Kalau secara manual, itu kan orang ini pernah ketemu siapa, kan begitu ya? Orang ini pernah kemana, kan begitu ya? Secara manual. Nah, secara digital di sini tersedianya time location data pada perangkat seluler dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola pergerakan pasien. Nah, ternyata mungkin di tracer lewat GPS-nya, HP-nya si pasien, 1 menit yang lalu dia di warung kopi misalkan, ya kan? Kayak sampean tadi itu loh, dari Google ada notifikasi, misalkan Matahari Mall ini menurut Anda bagaimana? Nah, itu kan tercatat ya. Nah, maka bisa ditracer sebetulnya. Kita 1 menit yang lalu di mana, bahkan 1 jam yang lalu di mana, bahkan 1 hari yang lalu di mana. Itu bisa ditracer melalui, kalau sekarang adalah time location, ya, GPS. Paham ya? Nah, ini pemanfaatan big data untuk kesehatan masyarakat. Maduk ya? Maduk ya? Ngantuk, Pak. Nah, maduk. Jadi makanya penting sampai menggunakan apa? Peduli lindungi itu sangat penting ya. Sampai pernah interaksi dengan siapa, mungkin di situ akan terdeteksi. Terus misalkan kalau ada tetangga di tracer kena COVID, dari mana dia. Nah, itu perlu ditulis di Peduli Lindungi itu. Datanya itu akan berurutan, terstruktur di situ. Nah, itu adalah pemanfaatan big data untuk kesehatan masyarakat. Sudah maduk ya? Nah, makanya Peduli Lindungi itu silahkan kita bisa sekarang wajib untuk download dan menggunakannya. Saat ini loh ya, tahun kemarin itu nggak ada yang tahu. Jarang sekali orang tahu Peduli Lindungi. Tapi tahun sekarang, pandemi sekarang itu sudah banyak yang menggunakan Peduli Lindungi. Nah, itu kira-kira gambaran big data untuk sebaran penyakit atau kesehatan masyarakat gitu ya. Pemanfaatan big data di kesehatan masyarakat penyakit kronik. Nah, ya pokoknya podo lah ya kata-kata atau apa namanya contoh-contoh yang ke arah big data. Penyakit kronik disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait. Sumber informasi tentang faktor risiko pada umumnya berasal dari penelitian longitudinal besar. Perilaku pada umumnya juga terkait dengan jejaring sosial. Informasi tentang diskusi dalam jejaring sosial merupakan data yang dapat digunakan untuk prediksi penyakit kronis. Kegemaran masyarakat untuk upload foto, kegiatan, dan makanan merupakan sumber data tentang perilaku mereka. Nah, ini. Nah, makanya penting ternyata foto-foto teman-teman itu bisa digunakan untuk analisis. Nah, termasuk tadi itu, 1 jam yang lalu makan-makan di
restoran, di warung kopi dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan untuk tracer apa? Penyakit. Nah, kan gitu ya. Nah, itu big data ya. Tujuannya seperti itu tujuannya. Pemanfaatan big data di kesehatan masyarakat, pencegahan, informasi tentang kegiatan pencegahan, misalnya imunisasi, suplemen vitamin A dalam bentuk elektronik dapat digunakan untuk memetakan pencapaian program dan permasalahan yang ada. Kembali lagi ke sini ya. Nah, ini vaksinasi. Nah, ini sudah adanya. Vaksinasi pertama sekian, vaksinasi kedua sekian. Nah, itu pemanfaatan big data. Pelaporan real time tentang lokasi dan topik edukasi tentang promosi dan edukasi kesehatan. Gitu ya. Nah, sekarang manajemen big data. Ada personal data, ada government data, ada open data common ya. Open data common, data umum yang bebas diakses peta hasil penelitian dan umumnya data agregasi ya. Nah, data umum itu semuanya misalkan katakanlah upload di internet tanpa sadar bahkan juga sadar. Nah, data umum. Data personal data pribadi perorangan yang memerlukan informed consent untuk penggunaannya. Informasi personal, nama, alamat lengkap, akan ditiadakan untuk penggunaan umum ya. Government data pemerintah seperti program, anggaran, dan lain-lain. Ini saling keterkaitan ya untuk big data. Jadi kalau teman-teman ada data personal, daftar di mana, masukkan nama, nomor HP, terus nomor KTP, ya NIK, terus email dan sebagainya, itu data personal. Data umum adalah yang tersebar tanpa harus menggunakan data personal. Data government adalah data pemerintahan. Tantangan pemanfaatan big data dalam kesehatan masyarakat, yakni ketersediaan dan akses data, internet ya, lagi-lagi ya, server perangkat, nah itu ya. Struktur dan klasifikasi data, ini yang mengerti adalah data science, struktur dan klasifikasi data science ya. Yang kedua, privasi dan kerahasiaan data perorangan. Loh, data science ada sendiri ternyata ya di data science ini. Privasi dan kerahasiaan data perorangan. Di Peduli Lindungi ada nggak itu kerahasiaan pasien? Ada nggak, Mbak? Privasi pasien. Pak. Ada ya? Saya pernah kok itu. Di Peduli Lindungi itu dirahasiakan. Contohnya nomor HP itu tidak akan disebar kepada orang lain. Nah, contohnya. Nggih. Kayak gitu, Pak. Itu privasi dan kerahasiaan data perorangan. Ya, itu tantangannya. Sangat penting itu. Kalau ternyata datanya tersebar, nah itu berarti tidak aman dan itu sangat menjadi tantangan ke depan. Terus data science. Nah, data science ya termasuk orangnya yang ahli data science ini terus terang Mbak-mbak ya, ini sangat terbatas ya di Indonesia ini karena tadi orang mau kuliah ke katakanlah bidang matematika itu peminatnya sedikit karena tidak tahu dan juga merasa terbebani. Kalau matematika itu anggapannya apa? Matematika itu anggapannya rumus-rumus saja. Padahal untuk saat ini tidak seperti itu ya. Untuk saat ini itu ada terapannya, namanya data science ini. Nah, kalau sudah ada terapannya harusnya apa? Menarik menjadi apa? Belajar di matematika. Terus selanjutnya bias dalam analisis faktor risiko. Nah, bias itu gak jelas ya, gak jelas. Nah,
ini tantangannya. Contohnya orang-orang di sekitar itu ya sudah tahu corona ini nggak percaya sih. Nah, disuruh maskeran nggak percaya, gitu ya. Disuruh jaga jarak nggak percaya. Apa itu? Muring-muring malah. Kalau diingatkan muring. Bias dalam analisis faktor risiko. Nah, jadi belum bisa nanti resikonya seperti ini loh. Nah, itu belum bisa. Terima kasih. Nah, sudah selesai tentang big data dan kesehatan masa pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Ya. Itu untuk mencari datanya tuh gimana Pak? Kayak misalkan kan kita ini habis ini kan mau KTI, kan disuruh mencari statistika data-data pasien, sebaran pasien dengan penyakit tertentu di wilayah Jombang misalnya. Itu untuk mencari datanya itu gimana Pak? Kalau cuma di Dinkes saja itu biasanya nggak muncul soalnya. Nah, itu. Nah, akhirnya kan perlu toh alat. Nggih, perlu Pak soalnya. Iya. Nggih. Nah, cara cepatnya sampean bisa membuat Google Form. Terus disebar ke masyarakat yang dianggap menjadi objek penelitian. Nah, cara cepat. Nek sampai mendatangi satu persatu kan kelamaan ya. Mosok hari ini ngumpulin 5 orang ditanya, besok ngumpulin 5 orang ditanya, kan gitu ya. Oke. Kalau misalkan cari yang di Google itu nggak ada nama Pak. Kalau itu, yang maksudnya yang sebarannya se-Jombang, se-Jawa Timur gitu. Nah, belum itu, ada. Belum ada. Makanya perlu apa? Kreativitas mahasiswa. Sebetulnya nggak mahasiswa, dosen juga. Tapi kalau makanya pentingnya ilmu TIK di situnya. Nah, sekarang paham ya. Oh, ternyata saya harus ngerti keterampilan TIK ini. Nah, supaya apa? Bisa membuat katakanlah sebuah formulir secara online untuk menyebarkan apa? Kuesioner. Mencari atau mengumpulkan data. Kan begitu ya? Nah, itu. Nah, sekarang paham ya. Nah, berarti kalau sampai sudah bisa membuat Google Form, ya kan? Maka bisa menyebarkan itu ke masyarakat melalui apa? WA, email, dan sebagainya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengkoleksi data penyakit yang Anda butuhkan. Paham ya? Belum ada. Di Google itu belum ada. Tapi soalnya kalau misalkan buat Google Form juga Pak G, kan sasaran masyarakatnya kan kadang yang lansia gitu. Nah itu kadang kalau dikasih gitu-gitu itu nggak paham, jadinya malah kayak nggak bisa. Nggak tahu kan cara ngisinya gimana gitu. Bisa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sampean butuh penyuluhan secara langsung. Nah, makanya butuh mengumpulkan apa istilahnya? Mengumpulkan anak-anak muda atau bidan-bidan desa atau puskesmas ya kan untuk membantu sampean tadi ya kan untuk membantu. Nah, tantangannya di situ memang Mbak. Nah, gitu kan. Muncul tantangan. Nah, ini saya suka ini. Jadi teman-teman sudah pikirannya sudah ke sana. Nah, itu makanya ternyata membangun aplikasi itu juga banyak tantangan, tidak semudah itu. Wis digawe Google Form, tapi masyarakatnya nggak bisa. Nah, itu ya. Kalau di masyarakat kayak di desa-desa itu kan punya ponsel juga paling satu rumah satu, kadang satu rumah dua, itu pun dibatasi gitu. Itu sulitnya. Nah, yang paling efektif memang Mbak, sebetulnya aplikasi itu ya berbasis Android itu. Dalam arti untuk saat ini loh ya. Karena apa? Dengan aplikasi Android kayak Peduli Lindungi gitu, itu bisa diinstal. Sekarang yang punya Android pastilah mudah untuk
cara nginstal, cara download kan gitu ya. Nah, kalau Google Form kan harus menggunakan website ya, menggunakan apa? Browser. Nah, kurang lebihnya itu teman-teman sudah paham, paham arahnya di situ. Nah, berarti gini, pertanyaan tadi itu belum terjawab untuk saat ini, kan gitu ya, Mbak? Oke, bisa membuat aplikasi, bisa membuat Google Form, tapi tantangannya di masyarakat, di desa-desa itu apa? Tidak bisa menggunakannya. Jadi, solusi teman-teman, solusi kita ini belum terjawab sepenuhnya. Masih butuh sosialisasi, butuh pembelajaran ke masyarakat dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan pengabdian masyarakat sampai apa? Kayak kerja praktek atau apa? Kuliah pengabdian masyarakat, ajak dosennya, dosen kesehatan maupun dosen TIK untuk pengabdian, Pak. Sosialisasi TIK kepada masyarakat, Pak. Nah, itu penting ya. Nah, itu penting. Nah, memang harus begitu. Edukasi untuk masyarakat itu penting. Oke, lanjut. Apalagi yang mau tanya? Itu dulu ya. Iya, Pak. Dari saya sudah. Nah, yang lain nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya stop screen. Oke, kembali ke sini. Ada pertanyaan? Yang lain nggak ada ya? Semoga bisa dipahami konsep big data untuk kesehatan masyarakat. Jadi pertanyaan-pertanyaan sampai tadi itu mengarah ke sana. Intinya teknologi itu digunakan untuk kesehatan masyarakat dengan cara-cara atau teori-teori yang sudah disampaikan tadi. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, saya tidak mewajibkan sampai harus bisa membuat teknologinya kan begitu ya. Tapi sudah tahu pentingnya teknologi untuk kesehatan masyarakat. Contohnya itu tadi, bagaimana saya bisa mengumpulkan data Pak secara baik. Nah, ya dengan Google Form. Tapi ternyata ada tantangan baru. Masyarakat belum bisa Pak menggunakan teknologi secara baik. Berarti sasaran kita adalah bidan desa, atau kalau ada perawat di desa tersebut, atau kalau ada puskesmas, kan begitu ya. Nah, sasaran kita seperti itu, supaya bisa mendata masyarakat, nah, penyakit apa, usianya berapa, sebarannya bagaimana, kan begitu. Nah, itu penting. Itu saja menurut saya, nggih. Semoga bermanfaat. Tanggal 5 bisa kira-kira ya, tanggal 5 ikut Zoom ya. Nah, ikut ya, ngomongin dompet online. Kalau saya Mbak Nurul gimana? Kok raise hand gini? Kenapa? Mbak Nurul? Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Jadi sebetulnya teman-teman itu bisa menabung melalui dompet digital. Tabungannya tidak lagi berupa uang, tapi berupa emas. Nah, nanti saya kupas tuntas di sana. Jadi sampai bisa kaya dengan cara menabung tiap hari, katakanlah 10.000, 50.000, tahu-tahu jadi emas itu melalui apa? Aplikasi dompet digital. Wis ngono ya. Nah, selanjutnya di tanggal 5 dari Kominfo Jombang. Alhamdulillah. Barokah nggih. Baik, itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.